Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Baik, seperti biasa Ananda, semoga Ananda diberikan kesehatan dan tentunya semoga diberikan semangat yang lebih dalam mengikuti pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya Ananda sudah mempersiapkan buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat pada pembelajaran kali ini lebih bermanfaat. Nah, langsung saja, pada pembelajaran kali ini, di sini kita akan membahas mengenai manusia purba di Indonesia. Dan saya rasa Ananda pasti sudah pernah mendengar apa itu manusia purba. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian manusia purba di Indonesia dengan bahasa sendiri. Yang kedua adalah mengidentifikasi minimal 2 temuan manusia purba di Indonesia dan penemunya. Yang ketiga adalah menganalisis minimal 3 ciri manusia purba di Indonesia. Keempat, menjelaskan keterkaitan manusia purba di Indonesia dengan manusia modern, baik itu dalam fisik dan budaya. Yang kelima adalah mempresentasikan hasil diskusi mengenai manusia purba di Indonesia. Dan yang keenam adalah membuat tulisan dalam bentuk portofolio tentang manusia purba di Indonesia. Nah, pada video disajikan gambar mengenai sangiran. Kira-kira apa itu? Pasti di sini di antara Ananda pasti sudah ada yang pernah mendengar apa itu situs sangiran. Ya, situs sangiran adalah situs purbakala yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia tahun 1996, di mana situs ini terletak di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Nah, kenapa situs ini dinobatkan sebagai warisan dunia pada tahun 1996 oleh UNESCO? Ini karena pada situs Sangiran ini merupakan situs yang terpenting dan terlengkap tentang keberadaan manusia purba khususnya di Indonesia. Jadi di Sangiran inilah dikatakan sebagai tempat yang terpenting dan terlengkap mengenai kehidupan manusia purba khususnya di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas apa itu manusia purba. Nah, manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan, di mana manusia purba ini hidup pada zaman Pleistosen kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Kemudian dari manusia purba inilah yang kelamaan berevolusi untuk menjadi manusia modern seperti pada masa sekarang. Nah, kemudian selanjutnya di sini bagaimana cara kita untuk mengetahui kehidupan manusia purba. Nah, di sini caranya itu ada 2. Yang pertama adalah melalui fosil. Kira-kira apa fosil itu? Ya, fosil adalah sisa tulang, tengkorak, atau tulang belulang manusia purba itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dengan artefak. Apa itu artefak? Nah, artefak di sini adalah peralatan yang digunakan oleh manusia tersebut. Jadi dari artefak inilah para ilmuwan itu mampu atau bisa merekonstruksi seperti apa kehidupan manusia purba pada masa dahulu. Salah satunya dari segi mata pencahariannya, meramu, berburu, atau bahkan bercocok tanam. Jadi untuk mengetahui kehidupan manusia purba itu dari 2 cara, yaitu dari fosil dan juga artefak. Fosil itu adalah tulang belulang, kemudian artefak adalah benda peninggalan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penelitinya. Nah, kira-kira siapa yang meneliti manusia purba di Indonesia? Di sini ada 2 peneliti. Yang pertama adalah Eugenie Du Bois dan yang kedua adalah von Koningswell, di mana 2 peneliti ini berasal dari Belanda dan mereka melakukan penelitian untuk pertama kali itu ketika Belanda atau ketika masa kependudukan Belanda di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini dari para ahli ditemukan peta persebaran fosil manusia purba di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
yaitu ada di Sangiran, Sambung Macan, Sonde, Trindil, Ngandong, Kedung Brebes, Kalibeng, Kabuh, Pucangan, Jetis. Tetapi di Sangiranlah yang paling banyak. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Kita akan mempelajari jenis-jenis manusia purba di Indonesia itu apa saja. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Ini merupakan yang paling tertua. Kemudian yang kedua adalah Pithecanthropus, di mana Pithecanthropus ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Nah, kata mojocertensis dan soloensis ini mengacu pada di mana fosil itu ditemukan, yaitu di Mojokerto dan di Solo. Kemudian yang ketiga adalah Homo, di mana di sini juga dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah Homo soloensis, Homo wajakensis, dan yang ketiga adalah Homo floresiensis, di mana ini juga mengacu di mana fosil ini ditemukan, yaitu di Solo, kemudian di Wajak. Wajak itu Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian di Floresiensis ini berarti Flores, yaitu ditemukan di Gua Liangboa, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Adapun ciri-cirinya beserta penemunya. Nah, yang pertama adalah Meganthropus. Di sini ditemukan oleh von Koenigswell tahun 1936 dan 1941 di Sangiran. Atau nama latinnya Meganthropus paleojavanicus, manusia raksasa yang ditemukan di Jawa. Di sini ciri-cirinya yang pertama adalah hidup di kisaran 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Memiliki tubuh kekar dan lebih tegap, memiliki bentuk geraham seperti manusia tapi tidak berdagu seperti kera. Rahang yang relatif lebih besar, ada penonjolan pada kening dan belakang kepalanya, memiliki tulang pipi yang relatif tebal, dan makanan pokok adalah tumbuh-tumbuhan atau vegetarian. Jadi di sini kehidupan atau corak kehidupan mereka adalah meramu, yaitu mencari dan memakan tumbuh-tumbuhan yang disediakan oleh alam. Dan yang kedua adalah Pithecanthropus yang ditemukan oleh Eugenie Dubois di Trinil, Ngawi, Jawa Timur, yaitu pada tahun 1893, atau nama latinnya Pithecanthropus erectus. Nah, di sini adapun ciri-cirinya yang pertama adalah tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan tegap, geraham yang besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dan tonjolan kepala yang nyata, dagu belum ada dan hidungnya lebar, wajah menonjol ke depan dan dahinya miring ke belakang, volume tengkorak berkisar antara 750 sampai 1300 cc, alat mengunyah dan otot tengkorak mengecil, serta makanan masih kasar dengan sedikit pengolahan. Jadi di sini mereka sudah mengenal yang namanya mengolah makanan dengan cara sederhana, yaitu membakar. Kemudian yang ketiga adalah jenis Homo. Ini ditemukan oleh Rich Cotton tahun 1889, Homo wajakensis, dan von Koenigswell dan Weidenreich, yaitu tahun 1931 sampai 1934 jenis Homo soloensis, di mana ciri-cirinya yaitu volume tengkorak bervariasi antara 1000 sampai 2000 cc dengan nilai rata-rata antara 1350 sampai 1450 cc. Kemudian tinggi badannya itu antara 130 sampai 210 cm dengan berat antara 30 sampai 150 kg. Kemudian otak dari manusia jenis Homo lebih berkembang, terutama kulit otaknya, sehingga bagian terlebar tengkorak terletak di sisi tengkorak dan dahinya membulat serta lebih tinggi. Gigi mengecil, begitu pula dengan rahang serta otot kunyah, dan muka tidak begitu menonjol ke depan, serta berdiri secara tegak, dan koordinasi otot sudah jauh lebih cermat dan seimbang. Nah, manusia jenis Homo inilah yang merupakan yang berevolusi kemudian menjadi manusia modern pada masa sekarang. Jadi ini adalah
jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, adapun tugas individu untuk Ananda itu adalah membuat dalam bentuk clipping jenis-jenis manusia purba di Indonesia beserta ciri-ciri dan persebarannya. Jadi ini silakan dibuat dalam bentuk clipping. Jadi seperti biasa, tugas itu dibuat dalam bentuk PDF, di mana satu kelas itu dijadikan dalam satu file PDF diurutkan sesuai dengan nomor absen, dan pengumpulan itu paling lambat hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda sekalian dalam memahami dan mempelajari sejarah Indonesia, khususnya materi manusia purba di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini agar lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Sekian dari saya.